Oke, sekarang kita bersama Sri Kandi dari Perkambingan lagi. Mungkin kita kenalan dulu, Mbak. Namanya siapa, terus farmnya, terus alamatnya di mana? Halo, nama saya Fadila Mustaqim dari Lakoni Farm. Alamatnya Jalan Werkudara Barat, Polaman, Dampit. Oke, nah ini mau ngobrol-ngobrol, jenengan pakai Jenderal Tani sudah kayak saya sangat diapresiasi gitu loh. Terima gitu kasih. Ya? Nah, terima kasih. Dan saya mau lihat-lihat di kandangnya ini, boleh? Oh, monggo silakan. Sebelumnya mau tanya-tanya dulu. Boleh. Kita intermezzo dulu. Nah, jenengan mulai masuk ke dunia kambing ini mulai kapan? Akhir 2020. Akhir sekitar 2020? bulan 8 itu, Mas. 2 tahun lalu lah ya? Iya, masih baru. 2 tahun lalu? Iya. Nah, itu apa yang bikin jenengan bisa, maksudnya sampai ngelirik kambing, apalagi langsung ke kambing model kayak gini? Awalnya sih memang penyayang ya, penyayang hewan maksudnya. Kok kebetulan di kambing itu kalau kita baca ke depannya, itu nggak ada yang dibuang. Oke. Intinya dari walaupun terlepas dari spek kontes atau apa itu masih ada nilai jualnya. Bahkan sampai kayak kotorannya, iya betul, kulitnya, dagingnya, buat kulitnya. masa tua lah, Bang. Iya, bener, celengan. Tapi sebelumnya apa pernah ternak kambing? Ada dulu, tapi kambing biasa. Itu mulai kapan? 1 tahun sebelumnya lah. Terjun di dunia kambing juga nggak lama. Oke, berarti langsung melirik ke kambing seperti ini tuh. Apa yang dipandang? Apakah kambing ini lebih prestis daripada kambing biasa atau seperti apa? Atau pingin punya kambing yang lebih bagus atau gimana? Iya. Kalau ngelihat gedenya kambing tuh kok kayak beda dari yang lain gitu, Mas ya. Awalnya gitu. Yang kedua itu sering-sering lihat YouTube awalnya sih. YouTube-nya Jenderal Tani itu saya nggak lihat. Sampai gitu akhirnya kenal pertama itu sama Pak Toh. Pak Toh Lamus itu ya, itu terus main ke sana lah. Dari sana kenal Mas Sukes juga. Dari 2 orang ini malah kayak menginspirasi supaya pengen minat di dunia kontes itu ada. Walaupun kita mungkin masih perjalanan ke situ ya. Masih awam lah ya, betul, untuk masih belajar. Kambing yang pertama dibeli itu masih ada? Ada. Masih ada? Ada. Boleh lihat kambingnya? Oh, yang monggo. mana? 2, sana. Oh, langsung 2 ekor belinya? Iya. Malah makan tisu. Ayo. Ini yang mana? Jantan ini? Jantan. Ini langsung kita lihat kambingnya aja, guys ya. Ini ada jantan sekarang kurang lebih umurnya berapa ya? 2 tahunan. 2 tahunan? Iya. 2 tahunan. Ini apa ini? Anaknya Lamus apa? Anak Lamus. Anak Lamus ya? Iya. Dari Pak Toh ya? Dari Pak Toh. Ini anak Lamus nih, guys. Anak Lamus. Ini waktu ngambil umur berapa ini? 2,5 bulan, Mas. Umur 2,5 bulan? Iya. Oke. 2,5 bulan. Wah, ini luar biasa. Jangan langsung ini nggak bisa saya keluarin, guys ya? Iya. Biasanya kalau birahi dia agak galak ya. Betul. Oke. Daripada ini tangan saya sudah ada lotionnya ya. Nggak usah getar gitu. Nah, terus di sini juga sebelum kita ngambil gambarnya cempe-cempe, kita ngambil di sini dulu beberapa pejantan. Nah, di sini ada anak Lamus yang dipelihara mulai dari umur 1,5 bulan. 2,5 bulan. Kalau 2,5 yang ini, kalau yang ini. Oh, ini ada lagi. Betinanya iya. Bawa langsung 2 aku, Mas. Oh, langsung 2. Iya. Itu jantannya. Oh, betinanya yang sebelah sana. Oh, betinanya di sana. Iya. Kalau ini apa ini? Ini baru bawa kemarin itu, kira-kira 4-5 bulanan yang lalu lah. Ini apa ini? Anaknya apa? Ini dari Mas Sukes. Dari Mas Sukes. Iya. Ini boleh dikeluarin enggak ini? Boleh, monggo, silakan. Coba, ini soalnya biasanya orang-orang kalau kita nge-review kambing, kalau kambingnya nggak dikeluarin tuh kurang puas mereka nonton. Iya, biasanya. betul. Wah, ini umur berapa ini? Ini 7-8 bulanan lah, Bang. 7-8 bulanan. Iya. Ini anak gondes bukan? Ada anak gondes sama SD Saunggali. Anak gondes nih, guys. Ya. Ini anak gondes dari Mas Sukes. Sekarang umur Keluarin aja nggak apa-apa.
Oh ya, siap. Nggak begitu nakal kok deh. Oh alah. Nah ini waktu ngambil umur berapa ini? Ini 3 bulanan. Ini umur 3 bulanan. Ya. Sekarang umur hampir usia 8 bulan. 8 bulan. Nah ini motivasinya jenengan untuk apa ya? Basicnya apa ya dulu nih sebelum saya lanjut? Basicnya di sini mau beternakah, maksudnya untuk breeding kah, atau jual beli atau seperti apa? Iya, semuanya kalau bisa. Jual beli oke. Breeding ya. Nah kita mau jual beli kalau nggak punya breeding sendiri kan gimana Mas? Iya betul. Iya kan? Enggak kan biasanya kan kadang ada kalau misalkan yang pure jual beli kita ngambil barang terus dijual lagi. Enggak. Oh berarti kalau di sini nih jual hasil produknya. Iya. Oke, jadi pure breeding ya. Betul, lebih seneng jual produk kita sendiri. Iya sih emang lebih apa ya? Apa ya Mas? Lebih puas lah. Lebih bangga. Lebih puas, lebih bangga dan juga mengukur kemampuan kita sendiri. Yeah. Seberapa jauh kita belajar untuk mengcrosskan antara kambing ini dan kambing ini. Iya. Ini pernah dibawa kontes belum? Pernah. Kapan itu? Waktu di mana? Kalau yang waktu belum saya pegang masih di Masukes itu dia di Pati. Di Pati. Oke. Bukan Pati yang barusan ya, bukan ya? Bukan, Pati Jawa Tengah. Sebelumnya. Iya. Nomor 4 dia. Jeporo. Oh, Jepara, ya. Jepara. Nomor 4 di kelas E. Iya, kelas E. Terus kemarin itu di kelas D-nya dia dapat nomor 6. Di awal Sukorejo ya. Baru di awal. Ya. Oh, yang di Malang itu. Iya. Oh, yang mungkin di juara 1 itu. enggak. Ya apa ya? Nunut saya, nunut. Bukannya disebut-sebut terus. Nah, sebelumnya kalau untuk kambing seperti ini perawatannya di sini itu seperti apa? Kalau untuk kambing sudah seusia kayak gini? Ya, pagi dia dikasih makan comboran ya, Bang. Terus menunya apa aja itu? Menunya kalau ini makannya agak milih dia. Oh gitu. Iya. Apa aja? Ampas tahunya dikit banget. Oke. Kacang hijau dia paling suka. Oh, masih pakai kacang hijau. Iya, ada lagi? tapi aku kacang hijaunya itu beli tak slap sendiri gitu, tak tepungin sendiri. Oh iya, paham. Iya, terus sama kangkung kering. Kangkung kering, ya. Terus polarnya dikit banget. Nyusu? Masih nyusu? Iya. Berapa liter? Malam 1,5. Hanya malam aja? Iya. Pagi enggak nyusu? Enggak nyusu. Oke, guys. Nah, jadi kambing ini masih nyusu dan nyusunya cuma malam 1,5 liter. Nah, kalau ini ada teman-teman mungkin dari penonton Jenderal Tani nyari pejantan dijual. Enggak. Oh, ini masih belum ya? Iya, belum pakai adus. Jadi enggak dijual itu bukan tanpa alasan, guys. Yeah. Tapi memang untuk materi breeding pejantan yang ada di kandang Lakone Farm sini. Yeah. Nah, terus di sini ada itu sebelahnya kayaknya ada betina ya? Ada. Itu apa itu? Boleh lihat? Boleh. Itu anaknya Bagus Wijaya itu, Mas. Anaknya Bagus Wijaya. Oke, Bagus Wijaya. Bagus Wijaya ini berarti anaknya Tejo. Nah, ini kalau diurutin berarti masih buyutnya Bejo ini. Ya. Betina nih, guys. Betina. Tapi ini kandangnya masih progres nih, guys. Ya. Ini kandangnya masih progres, masih tata-tata udah kita ganggu ini. Nah, ini dapatnya umur berapa ini, Mbak? Ini dapatnya umur 2,5 bulan. Rata-rata aku dapat itu malah masih umur 2,5 bulan. Ya? Paling gede ya cuma itu Bombatok itu, sekitar 3 bulanan. Oh iya, tapi ya masih seumuran lah, ya, 2,5 bulan ke 3 bulan. Kan sama dibuat belajar, Mas. Oke, ini laktasi 1 sekarang? Ya. Anaknya yang mana ini? Ini. Oh. Kawinan Sultan. Sultan muda. Oh, kawinan Sultan muda. Ini guys. Sama itu. Kalau ini bentar. Oh, ini anaknya bukan, ini ya? Itu anaknya. Siapa namanya ya. Itu? Kita kasih nama Krishna. Krishna. Ya. Ini guys, ini salah satu produknya Krishna. Si anak lamus tadi. Iya. Nah. Sama itu. Ini umur berapa ini? Ini belum ada 1 bulan, Bang. Keluarnya pas ada kontes di mana itu tanggal 16 itu. Oh, di mana ya? 16. Di Gresik ya? Gresik ya. Oh, kan mau berangkat sana nggak jadi soalnya pas ini lahiran. Oke. Ini telinganya juga bagus nih, guys. Ini jantan. Jantan. Ini jantan.
Nah ini for sale juga ini. Pokoknya cocok ya. Belum. Loh, masih belum dijual juga. Terus yang dijual yang mana ini? Ada, nanti ada. Oke, siap. Ya kalau ini asal cocok lah. Ya. Ini Tak kasih nama brand dia. brand. Yes. Oke, namanya sudah ganteng banget ya. Terus kalau ini anaknya dia. Ini anaknya ini. Ya. Ini hasil Ini cross. namanya Helen, Bang. Helen. Ya. Ini hasil cross Helen. dari Sultan Muda. Ya. Sama buyutnya Bejo. Buyutnya Anaknya Bejo. Bagus Wijaya. Bagus Wijaya. Ini kalian bisa lihat. Ini telinganya enak banget sih kalau menurut saya. Cuman dia lagi ada masih trouble ya, masih sakit mata. Iya, sakit mata. Ini bagian dagu sama bagian pasungnya. Dia udah lumayan bentuk. Oh, namanya siapa? Meriam, tak panggil Meme. Meriam namanya, Ya. dipanggil Meme. Ini telinganya juga udah lebar. Lebar, lentur banget, tebel dan nggak ada apa ya? Kayak guratan-guratan gitu nggak ada nih. Dalam-dalamnya juga enak banget. Cuman dia masih ada pola warnanya agak sedikit kayak gini ya. Tapi overall saya suka banget. Dan sebetulnya tujuan saya kesini ada dua. Selain ngeliput, mau bawa. Sementara not for sale ini, Bang. Tapi malah not for sale katanya guys. Jadi anak sendiri mau ditebus ini, tapi malah ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi kan tetap apa ya? Buat gaconya di kandang Lakone Farm lah. Ya, betul. Ini yang betina. Dan kira-kira 2 minggu ada ini. 2 mingguan kan? Belum. 2 mingguan gitu. Ya, sekitar 2 mingguan. Kalau ini yang betina namanya Meme. Nah, ini yang jantan. Namanya Kaliber. Sini le, Yang jantan dikasih nama Kaliber. Nah, sini. Sebetulnya Kaliber Gini, itu pangku. Ya, kita duduk sini aja. Sebetulnya Kaliber itu requestan saya sih guys. Saya pengen punya kambing tapi masih belum keluar dari kandang saya, malah keluarnya di sini. Gitu ya. Ini namanya Kaliber, jantan, anak dari Sultan Muda dengan buyutnya Bejo, anak dari Bagus. Ini bagian kepalanya, bedanya struktur kepalanya, pasungnya dia sama si Meme tadi. Kalau bagi si Meme tadi dia udah kelihatan bibir, dagu bawahnya udah nyelip ke atas. Tapi kalau ini kan masih belum. Cuman dia sudah agak lumayan bundar dan bagian dagu. Coba bisa diambil agak close up. Di bagian dagu dia udah tebel banget ini. Di bagian dagunya ini dia tebel. Nah, selama saya pegang anak-anaknya Sultan juga emang ada yang langsung jadi, memang ada juga yang masih proses, tapi rata-rata hampir 85% lah, hampir 90% dagunya emang tebel-tebel banget. Dan telinganya, pola warnanya seperti ini. Saya juga suka ini bagian bulunya sama ekornya dia. Ekornya ini bonggolnya gede banget loh guys. Si Kaliber. Lah, dulu itu agak manja itu, Bang. Ya. Kalau minum nggak langsung minum dikit serut. Baru lari-lari. Ya gitu. Kayak mau nyuapin anak kecil gitu. Ya, iya sih. Dulu sebetulnya nih sudah sempat saya ini waktu lahiran saya dikabarin. Di video call juga pas lahiran. Video call. Jadi saya perhatian banget karena terus terang saya juga naruh harapan besar ke betinanya, karena betinanya juga saya tahu bukan luri sembarangan. Saya naruh harapan besar dan alhamdulillah keluarnya sesuai harapan lah. Dari telinganya, kepalanya kayak gini. Untuk umur ya kurang lebih 2 minggu lah, bisa lah. Mudah-mudahan bisa dipakai jalan-jalan jajan sama teman-temannya. Di bagian ekor juga gede banget tuh bonggol ekornya. Tuh. Ini kalau kayak gini susunya berapa liter? Satu harinya atau? Satu hari full. 2 liter. Masih 2 liter ya. Pemberiannya? 4 kali. 4 kali. Pagi, agak siang, sore sama malam. Takarannya? Setengah liter. Setengah liter ya, rata. Oke. Mungkin nanti agak tambah usia dinaikin sedikit. Jadi kambing umur sekian sudah masuk ke angka 2 liter nih. Iya. Nah, ini apa benar-benar untuk 3 ini emang not for sale atau? Iya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman mau cari bibit dari sini,
monggo ya. Monggo, silakan. Monggo ya. Main juga boleh. Kalau ada teman-teman yang ada di sekitaran Malang, Dampit, Ampel Gading atau Malang di bagian timur mau main-main ke sini boleh ya? Boleh, silakan. Oke, monggo. Nanti saya mau lihat-lihat aja juga boleh. Yang penting nyambung silaturahminya dulu. ya. Oke, sekarang kita lihat yang mana yang bagian mau di sell. Oh gitu. Mau ayo. di for sale nih guys. Ayo guys. Ini kepalanya kayak Bran. bentuk gondes banget ya. Mana itu ah? Ya. Cuman dia agak apa ya? Agak sedikit anu di telinga. Tapi kalau telinganya kayaknya panjangan ini deh. Tapi sama bapaknya. Bapaknya ya. Yang mudah-mudahan sesuai harapan. Nah, sekarang malah gerimis, guys. Sebentar, guys. Kita cut dulu, guys. Oke, sekarang kita mau lihat kambingnya. Tadi sebetulnya mau langsung, guys. Tapi ternyata hujan dan bisa dilihat langsung. Ini masih hujan. Nah, ini masih rintik-rintik. Tapi berhubung sudah semakin sore, jadi kita mempercepat aja. Ya, mudah-mudahan kita nge-reviewnya lancar ya. Mudah-mudahan hujannya yang nggak tambah deras lah, paling nggak gini-gini aja. Sekarang mau lihat yang ada materi yang for sale untuk di kandang Lakone Farm. Ini mungkin bisa dijelaskan ini. Ini anaknya apa ini? Ini anaknya cucunya Lamus itu Mas ya, anaknya Krishna. Anaknya Krishna dengan indukan. Indukannya anaknya Joyondaru. Anak Joyondaru. Iya, induknya lagi tak kawinkan, Bang. Oh, induknya lagi di mana ini? Ya, lagi di Jenderal Tani sana. Oke. Jadi malu saya. Indukannya lagi di kandang saya nih, guys. Lagi proses IB dengan Sultan Muda. Mungkin coba saya keluarin boleh, Mbak? Boleh. Ini jantan betina? Jantan betina. Umur tanggal berapa ya? 2 bulanan, 3 bulanan lah. 3 bulanan enggak ya? Keluar. Ini keluar. Tuh, ini ketutup malah keluar. Agak angel kayaknya nih guys. Yes. Oh, sudah. Soalnya habis kita keluarkan yang ini dulu ya. Ini yang jantan nih guys. Daripada saya dibully lagi, mending ini. Ini umur berapa? 3 bulan ya? Iya, hampir 3 bulan. Ini cucu Lamus, juga cucu Joyondaru. Nah, secara materi kita tahu Lamus ini salah satu generasi yang masih ada anak dari Labas ya guys ya. Jadi ini termasuk buyutnya Labas kalau dari pejantannya, kalau dari Krishna itu tadi. Yeah. Jadi bentuk kepalanya seperti ini, posturnya sih lumayan. Dan ini yang unik bulunya nih guys. Bulunya calonnya tebel banget. Juga di bagian ekor dia sudah lumayan nata ya. Badannya ini juga masih nyusu nih. Nyusu. Terus nyusunya berapa liter kalau dia ini? 2 liter. Siang 2 liter. Sama malam. Oke. Ini kalau kalian cari calon pejantan, ini apa ya? Saya sih bisa worth it ya untuk calon pejantan karena dia sudah sangu genetik yang lumayan baik. Kalau dari Joyondaru dan dari si Lamus. Terus posturnya, kaki-kakinya, rosnya juga. Antara kaki ini malah ngerikitin mic, antara kaki dan lutut dia tinggi banget. Insya Allah mudah-mudahan jadi calon jumbo juga dan calon pejantan tangguh. Ini kepalanya, kalau bentuk kepalanya dia memang masih belum terlalu apa ya, kalau dibilang orang bluer ya. Iya. Tapi dia bentuk ininya di daerah atasnya hidung. Nah, oke. Ini for sale. Ini kalau boleh tahu ini dibuka di harga berapa? Aduh. Gimana? Japri ya? Oh, iya. Lewat Japri aja guys. Nanti nomornya langsung kita kasih aja. Oke. Ini bisa langsung teman-teman lirik lah ini. Ini insya Allah apa ya? Bisa jadi pejantan tangguh. Itu malah ngos-ngosan Zon ini Zon. Ayo gantian. Masuk. Mau masuk. Sekarang kita lihat yang betina. Ini satu saudara ya? Satu saudara. Keluaran satu. Aduh. Ayo. Nah, ini kita lihat yang betina guys. Aduh. Nah, kalau yang betina, wah ini lumayan sih ini buat bahan breeding. Ini kupingnya halus banget. Kalau kalian lihat dari depan nih,
Terus daun telinganya juga mulus banget lebarnya. Dan kupingnya tebel ya guys ya. Ini lebarnya sekian nih. Cuman dia memang pola warnanya seperti ini. Iya, Tapi untuk induknya. Untuk spek keseluruhan dari bulu, tulangan, ekor, postur, dan telinga ini yang saya. Ini satu saudara ya? Satu saudara. Nah tahu gitu Kalau tak mau- lepas aja aku ngos-ngosan. Mau diboyong semua dapat potongan harga. Oke Ya. gitu. Kalau Langsung- diboyong semuanya, kalau satu-satu beda harga. Kalau satu-satu beda harga. Iya. Kalau borongan ya harga borongan. Iya. Oke siap. Nah ini masih nyusu juga. Hujan, Kena Ayo. hujan. Tidak apa-apa. No. Nah, jadi kadang serba salah guys ya. Nanti kalau kita nggak ngeluarin kambing, kalian minta ngeluarin kambing. Tapi kita ngeluarin kambing posisi kayak Los-losan. gini, malah dibikin capek sama kambingnya. Karena kita tahan supaya dia nggak kena hujan. Ayo masuk. Mungkin dimasukin aja dulu. Oke. Lumayan. Worth it sih kalau untuk betina sama jantannya tadi. Kalau untuk apa ya? Bisa ngambil dari genetiknya, genetik lumayan mantap lah dari Joendaru dan dari Lamuseto. Terus kalau ini Ini yang dari Ini kan Masukis. jumbo ya. Ini Iya. posisi bunting atau? Enggak, baru lahiran. Oh malah baru lahiran. Iya. Anaknya yang mana? Anaknya satu tadi, Mas. Brand tadi. Oh iya si Brand Brand. tadi. Terus di situ kayaknya tadi ada cempe Ada. 5 nih. Ya, Itu 5. yang 2 mana? Ini Yang 2 kita belum lihat nih guys. belum lihat. Nah, biasa ya kalau cempe itu. Hiroshima sama Nagasaki. Tak kasih nama itu. Waduh, kuatin meledos sih kalau diliput di Hiroshima Nagasaki. Biasanya emang kalau cempe lagi pas posisi kayak gitu dia pergantian bulu guys. Ngurak. Jadi kalau dipegang tuh kadang bulunya banyak yang ikut. Ini umur berapa ini? Wah, Nah, ini induknya yang mana? setengah bulan masih. Ikut. Oh, induknya Itu yang itu. induknya, ya. Oke, ini apa? Jantan Anaknya betina? bola. Itu jantan. Anak dari Krishna guys. Produknya Krishna seperti ini guys. Iya. Kalau untuk mencetak kepala, telinga, ini juga lumayan Cucunya banget Lamus. ya. Ini cucu Lamus nih Iya. guys, cucu Lamus nyel. Sama anaknya Bola Wijaya. Apa tadi ini jantan? Jantan, betinanya ada. Oh, keluarnya jantan betina. Jantan betina. Wah, ini for sale juga ini kayaknya. Iya. Yang penting harganya cocok lah ya. Betul. Oke. Beli sepaket sama beli satu-satu beda. Oh gitu ya. Maksudnya iya. dapat potongan. Di mana-mana juga gitu. Ini dagunya loh guys. Dagunya juga Iya. tebel nih. Dan bulu-bulunya sih kalau anaknya sih itu anaknya si Krishna. Nah ini juga nih. Masih ada ini. Kan Ini belum lepas betinanya nih. ininya. Tuh. Ini betinanya. Bulu-bulunya tuh guys. Nah ini betinanya. Kalian suka yang mana? Bisa langsung hubungin nanti sama Mbak Farida. Saya kasih nomornya. Ini jantan dan betina anak dari Krishna. Ini ganteng loh John. Ini John. Iya. Coba John. Agak deket John lagi tuh. Ganteng ya. Tapi udah pernah ada penawaran belum, Mbak? Belum. Soalnya masih belum kayak mau dijual kayak iya. Mau gitu. Mau dikeluarin kayak Tapi iya. berhubung karena populasi di kandang semakin banyak, emang harus ada ini ya, harus ada rotasi. Ya. Harus ada yang keluar dan mungkin biasanya gini guys, memang kalau kita bikin apa ya, ternak, kalau kita beternak emang harus ada yang dikeluarkan, tapi kalau dipelihara semua nanti populasinya bisa banyak, tempatnya malahan terkendala tempat. Nah, saya dari tadi tuh fokusnya ke kandang. Iya. Kandang itu kandang bagus banget. Itu bikin sendiri atau? Oh enggak. Terus? Itu hitam putih. Oh, Mas hitam Budi. putih, Mas Budi. Ternyata Anda lagi pelakunya. Oh, udah Ada. sampai sini Anda ya. Oke. Kalau bahan-bahannya apa? Kita bawa sendiri ke sana. Oh, Kayu jati. Kayu jati. Iya. Oke, guys. Monggo. Nah, ini coba kita review lebih dekat ya. Ini dari kandangnya made ini hitam putih, tapi kalau bahan sendiri ya. Bahan sendiri. Bahan sendiri. Bahan sendiri. Ini di anu sendiri di apa? Iya. Di Pakai- pelitur sendiri. Bukan petur. Apa itu? Mobilite? Pakai anunya mobil itu loh Mas. Deko apa pernis? Pernes. Iya. Oke. Langsung di pernes. Ini langsung di pernis nggak di Iya, Mobilite dulu. enggak. Sama itu pernes di mobil.
Tapi ini kayunya jati nih guys. Ya. Jati ya, bahannya sih bahan sendiri, tapi garapannya garapan dari hitam putih. Hitam putih. Ini kayaknya emang kelihatan banget. Biasanya kalau hitam putih itu gampang ditandain ya. Biasanya ada pentol-pentolnya kayak gini nih. Tuh baut-baut kayak gini nih kayaknya hitam putih deh sudah. Emang kelihatan banget. Nah kalian kalau mau bikin kandang, nah nanti kan tinggal di japri aja sama hitam putih. Pauti. Yang penting kita kan sudah promo bos. Kandang nih. Oke, mungkin harapan kedepannya untuk Masih pesen lagi, tapi masih dijanjiin nggak boleh tahun ini, tahun depannya Mbak. Saking padatnya ya jadwal ya? Iya. Ini aja 3 bulan lebih loh Mas. Masya Allah, Masya Iya. Allah. Yang ngantri terlalu banyak. Ngantri terlalu banyak, jangan sering dikasih janji manis, sedang digarap. Ini cepat digarap, ini kambingnya mau banyak soalnya nih. Harapan ke depan untuk Lakone Farm seperti apa? Oh, aku di sini ya? Iya. Di sini. Harapannya ya nggak mulu-mulu Mas, pokoknya yang pertama tetap punya nyambung silaturahmi sama teman-teman. Betul. Yang kedua ya tentunya apa ya, hasilnya bisa kita nikmatin lah. Soalnya main di dunia kambing jenis ini itu nggak bisa kita dalam waktu 6 atau 1 tahun kita dapat Hasil. Iya, di sini pun kan hasilnya masih, taruhlah keluaran anak yang pertama yang 5 bulan yang lalu itu kan ada 5 langsung laku semua. Tuh. Iya, karena emang kalau dibikin pokok sih, usaha pokok, kecuali memang kita punya populasi banyak dan SDM yang memadai mungkin bisa. Ya. Tapi kalau untuk masih yang sekarang, kalau asumsi saya pribadi sih, kalau mau dibilang usaha pokok, karena kita ini basicnya peternak, Iya. bukan untuk jual beli barang keluar masuk, bukan. Kalau kita basicnya peternak, agak ini ya, agak kurang apa ya? Kalau kita bilang usaha kambing ini sebagai pokok, kecuali kita populasinya emang banyak dan SDM kita support untuk itu, ya kita bisa pokok memang bisa. Kalau kayak gini, mungkin ya kalau saya bilang sih masih celengan. Iya. Masih celengan. Tapi intinya nggak akan ada yang dirugikan dari peternak. Betul. Karena beternak ini bunga berbunga. Iya. Jadi bukan hanya kita dapat 1 bunga saja, tapi dari 1 ekor bisa beranak pinak sampai banyak. Apalagi dengan materi-materi yang apa ya? Yang baik lah, yang bagus, yang selektif kita pilih untuk mengisi pejantan atau betina, materi indukan dan jantan di kandang kita. Ya kurang lebih seperti itu. Saya terima kasih banyak, hujannya malah makin deras kayaknya. Mudah-mudahan Lakone Farm, Mbak Farida juga dengan keluarga, Pak Mustaqim selalu sehat. Amin. Diberikan jalan kemudahan untuk beternak dan dilancarkan semuanya. Diberikan rezeki yang seluas-luasnya. Yang penting itu sebetulnya kuncinya sih sehat sih, Mbak. Iya. Karena kalau kita udah nggak sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Kalau kita sehat, kita bisa. Satu Mas ya. Boleh, monggo. Yang terpenting dalam hidup itu Mas ya, kita itu jangan hanya menghargai hasil. Betul. Hargai aja usaha. Oh, iya. Karena kalau kita menghargai hasil, yang jelas kita di situ akan kadang mengeluh atau apa, betul. karena nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau kita mau menghargai usaha, itu beda Mas. Iya sih, betul, proses ya. Iya. Kita menghargai proses itu. Mau jadinya nanti kayak apa, yang penting usahanya kita hargai. Yang penting usaha dulu ya. Oke. Urusan hasil belakang. Urusan hasil belakang. Kadang perspektifnya orang yang penting hasilnya, prosesnya bodo amat itu ada. Tapi kalau kita menghargai proses, hasilnya pasti juga. Iya, pasti kita diberi yang luar biasa suatu saat. Betul. Dan nggak perlu mematahkan yang lain. Artinya kok milikmu cuma begini seperti ini, belum tentu. Karena kita pasti dikasih kesempatan yang sama yang di atas. Ya, pasti betul. Mas. Oke. Itu quotes dari Mbak Farida. Kita close dulu guys karena Semangat. Sudah semakin sore dan hujannya semakin deras. Ya, saya pamit dari Lakone Farm dan Mbak Farida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.